Itu kutukan jelas. Dan luar biasanya apa? 1 bulan kemudian, 29 Mei tahun 2027, Habib Rizik jadi tersangka chat mesum. Gus Dur sudah meninggal. Dan dalam kondisi yang sangat baik. Gus Dur waktu menjabat sebagai presiden itu dihujatnya mati-matian, Baraya dijelekin dari segala arah. Itu benar, itu kejadiannya seperti itu. Dan Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Apakah Baraya termasuk orang yang percaya pada kutukan, di mana seseorang yang terzalimi, tersakiti, teraniaya, itu kemudian mengucapkan sumpah serapah kejelekan terhadap orang yang menyakitinya, dan karena satu hal, maka kutukan itu benar-benar menjadi kenyataan. Baraya percaya nggak dengan mekanisme yang seperti itu? Saya membuka kemungkinan untuk itu atas beberapa pengalaman yang terjadi di sekeliling saya. Tapi kemudian saya juga harus skeptis, dan karena itu saya bertanya kepada beberapa pakar. Termasuk diantaranya saya bertanya kepada Kang Rumah editor. Kang Rumah, apakah kutukan itu bisa terjadi dan seterusnya dan seterusnya? Dia bilang ya tidak ada, paling itu adalah pseudoscience. Kalau dibuat clickbait ya bisa aja, saya juga suka bikin yang kayak gitu. Tapi itu sejauh yang diketahui bersama tidak terjelaskan secara sains. Kata dia penjelasannya adalah seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan Baraya melihat kasus Ahok, kasus Pak Habib Rizik, Baraya mungkin akan menemukan satu pola di mana nampaknya kutukan itu memang benar-benar terjadi gitu. Jadi coba Baraya simak baik-baik penjelasannya. September tahun 2016, Ahok mengeluarkan sebuah pernyataan yang belakangan menjadi sangat kontroversial ketika dia mengatakan jangan mau dibohongin pakai surat Al-Maidah, ayat sekian-sekian dan seterusnya. Ini akhirnya memicu sebuah polemik besar, dan Ahok dikatakan sebagai orang yang menistakan ajaran agama Islam, menistakan ayat Al-Quran sebagai pembohong gitu. Nah, ini sebenarnya bagi saya juga cukup membingungkan, ini di mana penistaannya gitu. Kalau misalkan itu dikatakan sebagai sebuah penistaan, kalaupun memang Ahok benar-benar berniat untuk menistakan, dia tuh gak mungkin berbicaranya di ruang publik yang mayoritas di situ adalah muslim semua, kemudian direkam sebagai bagian dari dokumentasi pemerintahan, kemudian itu juga tersebar kemana-mana, ya gak mungkin juga gitu. Kalau misalkan saya mau menistakan orang Kristen misalkan ya saya gak akan menistakan di depan mayoritas orang-orang Kristen di situ, dikata-katain seperti itu kan gak mungkin juga gitu. Itu pasti gak ada niatan, dan kalimatnya sebenarnya secara spesifik juga mengatakan bahwa jangan mau dibohongin pakai surat Al-Maidah, yang sering saya bandingkan dengan kata jangan makan sendok, itu berbeda dengan jangan makan pakai sendok gitu. Itu kan sebenarnya sangat berbeda. Dan kalaupun misalkan Ahok dianggap bersalah gara-gara dia orang Kristen tapi bahas surat-surat di dalam Al-Quran, ya ini kan apa bedanya juga dengan Pak Rocky Gerung. Pak Rocky Gerung itu udah mah ateis. Udah mah ateis, kemudian dia sering juga mengutip ayat-ayat di dalam Al-Quran, tapi kok tidak dianggap sebagai sebuah penistaan dan sebagainya. Jadi saya pikir pada bagian ini Ahok memang tidak bersalah. Ya, urusan yang lain itu beda cerita, tapi pada bagian ini Ahok tidak bersalah. Tapi apapun itu, ketika saya pada waktu itu mencoba untuk mengatakan kepada publik melalui kanal YouTube ini bahwa Ahok itu tidak bersalah dalam hal ini, tetapi itu wave-nya, gelombangnya udah terlalu besar. Bahkan ketika saya ngomong seperti itu pun, kalau tidak diabaikan, ya dikomentari negatif gitu. Saya tuh dihujat gitu ketika saya dianggap membela Ahok, padahal bukan membela Ahok. Saya hanya mengatakan bahwa Ahok pada waktu itu tidak melakukan penistaan gitu. Cuman sentimen masyarakat itu sangat-sangat besar. Bahkan berlangsung selama bertahun-tahun. Dan itu cukup sampai menggerakkan massa untuk memilih Prabowo Subianto sampai hampir mengalahkan Pak Jokowi dalam pemilu. Jadi kan pemilu pada waktu itu tuh Pak Jokowi itu menjadi media darling gitu, menjadi kecintaan masyarakat pada waktu itu, tetapi itu bahkan hampir dikalahkan oleh Pak Prabowo dengan selisih 7% di pemilu. Saking apa? Saking besarnya sentimen masyarakat terhadap Ahok yang pada waktu itu disinyalir dekat dengan Jokowi dan disinyalir bermusuhan dengan Pak Prabowo gitu. Ceritanya kan seperti itu. Gelombang besar itu juga termasuk juga sampai membuat Pak Ahok itu didemo ketika mau diangkat menjadi Dirut Pertamina, yang akhirnya sekarang ketahuan bahwa Pak Ahok akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa, tidak berkuasa atas menahan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Pertamina dan sebagainya. Sekarang kita ketahuan itu. Dan ya apapun itu, yang jelas adalah Ahok akhirnya di penjara, divonis. Nah, uniknya di sini 25 April, catat ya, 25 April 2017 Ahok divonis hukuman 2 tahun penjara atas
pelecehan terhadap agama tertentu. Nah, di situ dia mengeluarkan sebuah pernyataan dalam pleidoinya yang kurang lebih mengatakannya adalah, nanti orang yang menzalimi saya, orang yang menyakiti saya sekarang itu, satu demi satu akan dipermalukan. Lihat saja, satu demi satu akan dipermalukan. Karena ini sebenarnya juga adalah mempermalukan Tuhan. Ya, kurang lebih Ahok mengatakan seperti itu. Itu kutukan jelas. Dan luar biasanya apa? 1 bulan kemudian, 29 Mei tahun 2027, Habib Rizik jadi tersangka chat mesum. Saya punya komitmen di kanal ini untuk tidak membahas masalah pribadi seseorang, apalagi aibnya. Jadi ketika saya mengatakan Pak Habib Rizik kena jadi tersangka chat mesum, saya tidak membenarkan atau tidak menyangkal. Itu bukan urusan saya, itu bukan urusan publik. Tapi intinya adalah bahwa pada waktu itu, 1 bulan 4 hari setelah Ahok mengeluarkan kutukan, Habib Rizik divonis jadi tersangka chat mesum. Nah, inilah yang menjadi titik mula Pak Habib Rizik itu kehilangan momentum. Jadi sebelum-sebelumnya dia bahkan bisa menggerakkan jutaan massa dan bahkan bisa hampir menggulingkan media darlingnya Jokowi itu. Tapi sejak saat itu dukungan terhadapnya mulai turun, sentimen buruk terhadapnya mulai naik, media-media mulai berperang yang awalnya diam. Kalau misalkan mau menjelekkan Pak Habib Rizik itu diam, nggak berani gitu ya. Bahkan dulu ada komedian yang menjelekkan Pak Habib Rizik itu sama TV-nya langsung di-cut kontraknya gitu ya. Karena wave-nya besar. Tapi sejak saat itu, sejak kasus chat mesum itu yang kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, itu sentimen masyarakat mulai berbalik dan perlawanan terhadap Pak Habib Rizik itu mulai menguat. Dan bukan hanya di antara para pendukungnya atau orang yang mengamatinya, Pak Habib Rizik sendiri ini langsung umroh dan nggak pulang-pulang lagi selama 3,5 tahun. Dari Indonesia kabur ke Saudi, kemudian nggak balik lagi gitu. Ini cukup unik kasus di sini karena gini Baraya, Pak Habib Rizik itu relatif tidak takut sama penjara gitu. Jadi berkali-kali beliau itu mendapatkan ancaman, mendapatkan teror, kemudian berhadapan dengan aparat kepolisian, berkali-kali masuk penjara juga dan lain sebagainya. Beliau tuh teguh. Tapi untuk kasus ini, beliau tuh langsung nampaknya ya dalam bacaan saya, beliau itu ngedown dan akhirnya umroh ke Saudi dan nggak balik lagi 3,5 tahun lamanya. Nah, ya inilah yang pada akhirnya membuat orang-orang yang mencaci maki, orang yang anti terhadap Pak Habib Rizik itu semakin menguat. Karena yang mendukung Pak Habib Rizik itu nggak ada cantolannya ke siapa gitu, karena di Saudi Arabia gitu. Semuanya dipegang oleh tokoh-tokoh FPI yang memang tentu saja karismanya tidak sekuat Pak Habib Rizik. Tapi bagaimanapun Pak Habib Rizik akhirnya kembali tanggal 10 November 2020. Apa yang terjadi di situ? Langsung bikin kasus lagi. 2020 itu kan lagi COVID. Ada protokol kesehatan. Pak Habib Rizik pulang, kemudian diketahui mengumpulkan massa dalam kondisi beliau sendiri sedang kena COVID di tengah wabah gitu. Nah, maka di sini Pak Habib Rizik itu punya 2 gugatan. Digugat 2 kali. Yang pertama itu adalah kebohongan publik. Bahwa Pak Habib Rizik itu mengakunya tidak COVID, padahal COVID. Bahkan beliau sampai merekayasa urusan administrasi sebuah rumah sakit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Habib Rizik jelas melanggar protokol kesehatan. Nah, ini terjadi lagi dramanya, ribut lagi, chaos lagi, berantem sana-sini, dan lain sebagainya. Itu 10 November, 7 Desember, ada kejadian yang bikin nahas lagi, yaitu apa? Pak Habib Rizik dikejar-kejar sama polisi, yaitu gara-gara soal protokol kesehatan dan sebagainya itu, dikejar-kejar, kemudian terlibat kebut-kebutan seperti di film Fast and Furious gitu. Terus ya terjadi itu, sampai akhirnya 6 orang pengawalnya ditembak polisi. Kata polisi itu sudah bagian dari protokol karena si tersangka melawan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ya dalam persidangan yang alot dan sebagainya akhirnya terbukti ya memang polisi melakukan tindakan yang berlebihan pada waktu itu. Dan yang cukup aneh dari situ adalah CCTV-nya pas di lokasi kejadian itu rusak karena kehujanan. Jadi Baraya, pada akhirnya kita nanti belakang-belakang akan ketahuan bahwa masalah CCTV itu adalah masalah yang lumrah kalau misalkan ada apa-apa yang berhubungan dengan polisi. Tragedi Kanjuruhan, berapa ratus orang yang meninggal. Itu disinyalir gara-gara polisi yang salah mengambil tindakan. CCTV-nya nggak kepake.
Kemudian kasus Vina Cirebon, CCTV-nya nggak kepake. Kemudian kasus Pak Ferdi Sambo, CCTV-nya dimanipulasi dan kemudian hilang entah kemana dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau misalkan atau kasus polisi yang ngebun itu juga ternyata CCTV-nya hilang. Jadi pada akhirnya ketahuan belakangan bahwa kalau misalkan kita punya urusan dengan kepolisian, CCTV yang dimainin gitu. Nah, tapi pada waktu itu sentimen masyarakat terhadap, maaf ya, kebencian masyarakat terhadap Pak Habib Rizik sudah menjadi sangat kuat, dan akhirnya walaupun polisi diduga melakukan tindakan yang berlebihan dan ada sedikit rekayasa di situ, publik tetap justru malah mendukung kepolisian pada waktu itu. Dan Pak Habib Rizik benar-benar kecewa, benar-benar marah karena ada anak buahnya, karena ada anggota dari FPI itu dimatikan, diteleportasikan ke akhirat dengan cara yang sangat menyakitkan gitu. Tapi sekali lagi pada waktu itu kutukan Ahok belum berakhir gitu. Jadi udah mulai dari chat mesum, kemudian ada kasus lagi, ada kasus lagi, ada kasus lagi, bertubi-tubi terhadap Pak Habib Rizik, sampai akhirnya tanggal 30 Desember, berarti sekitar 22 hari setelah kejadian itu, 30 Desember, Pak Mahfud MD membubarkan secara resmi FPI. Jadi sudah tidak lagi memiliki kekuatan secara formal. Pak Habib Rizik pada waktu itu masih aja berretorika, bercerita bahwa tidak apa-apa dibubarkan FPI karena kita bisa bikin lagi dan seterusnya. Tapi ternyata rencana pemerintah itu memang sudah cukup terhitung dengan kalkulasi yang sangat matang. Karena ketika FPI itu berencana mau dibangunkan lagi, dan dibangunkan lagi ya memang bangun sendiri gitu ya, pakai nama apa segala rupa. Tapi udah tidak memiliki kekuatan karena apa? Karena Pak Habib Riziknya sudah tidak lagi memiliki karisma yang besar seperti sebelumnya. Kemudian Pak Munarmannya ditangkap atas dasar pendukungan terhadap terorisme, dan ada videonya terbukti gitu, dukungan terhadap terorisme. Kemudian Pak Babe Haikal entah bagaimana belakangan itu juga akhirnya berpihak pada pemerintah gitu, dan seterusnya. Ada cerita, ada narasi bahwa Pak Babe Haikal itu sejak awal memang ditempatkan di FPI, di sekitaran FPI, di sekitaran Habib Rizik itu sebagai agen, sebagai mata-mata, tapi kita tidak ketahui gitu ya. Cuman itu mau omon-omon aja di sekitaran orang-orang FPI gitu. Nah, tapi intinya FPI sejak saat itu sudah tidak lagi bisa bersuara, sudah tidak lagi bisa berpendapat, benar-benar mati. Dan yang kemudian lebih mematikannya lagi adalah tahun 2023 keluarlah sebuah tesis dari Kiai Imaduddin yang mengatakan bahwa Pak Habib Rizik dan semua Habib-Habib di Indonesia itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi secara sains dan dalam ilmu nasab keislaman dan seterusnya. Jadi satu-satunya legitimasi Pak Habib Rizik yaitu adalah bahwa beliau keturunan Nabi gitu, dan itu pun sudah dihilangkan gitu. Sehingga Pak Habib Rizik sekarang, ya saya melihatnya nasibnya cukup tragis gitu ya, terombang-ambing oleh kekuatan politik, dihancurkan karakternya, dihancurkan karismanya, dihancurkan para pengikutnya, dan lain sebagainya. Sekarang kalau misalkan barang yang ngetik nama Habib gitu, itu isinya jelek semua gitu. Jelek semua, jadi bahan makian, jadi bahan umpatan, hujatan, dan sebagainya, sedemikian rupa sampai kanal-kanal yang ofisial, itu misalkan dari Nabawi TV gitu, atau misalkan Robito Alawiyah dan sebagainya, banyak diantaranya yang kolom komentarnya itu dimatikan, atau kolom komentarnya pada dihapusin gitu, karena sentimennya luar biasa buruk gitu. Nah, coba kita misalkan balik lagi, dengan awal mula Habib Rizik yang mampu menggerakkan massa sampai jutaan, kemudian tiba-tiba menjadi public enemy seperti sekarang, apakah itu kutukan Ahok itu benar-benar nyata? Ahok mengatakan satu demi satu akan dipermalukan. Sebagian dari orang-orang NU mengatakan bukan Ahok yang kutukannya terkabul, tapi jauh sebelum itu Habib Rizik bersengketa dengan Gus Dur. Kemudian Habib Rizik menuntut Gus Dur dan mengatakan seperti ini, ayo kita mubahalah. Mubahalah itu adalah kutuk-kutukan gitu ya, saling melaknat, saling mengutuk. Kita pertaruhkan diri dan keluarga kita. Kurang lebihnya kata Pak Habib Riziknya seperti itu. Kalau Anda benar, maka saya mati terlaknat. Tapi kalau misalkan saya yang benar, Anda yang mati terlaknat. Itu kurang lebih redaksi dari Pak Habib Rizik untuk mubahalah dengan Gus Dur, kutuk-kutukan gitu ya. Nah, kejadiannya adalah Gus Dur sudah meninggal dan dalam kondisi yang sangat baik.
Gus Dur waktu menjabat sebagai presiden itu dihujatnya mati-matian, Baraya, dijelekin dari segala arah. Itu benar, itu kejadiannya seperti itu. Dari rakyatnya ngehujat, dari MPR juga, dari Pak Amin Rais, dari pejabat, dari Ibu Megawati, semuanya juga mendorong dia untuk jatuh dan sebagainya. Jelek sekali. Tetapi ketika beliau meninggal, beliau itu dijadikan sebagai simbol dari toleransi, kebaikan, bapak bangsa, Islam Nusantara, tokoh yang sangat inspiratif dan sebagainya. Sampai sekarang, jokesnya, kutipannya, leluconnya, semuanya masih dibukukan, masih dijadikan meme, masih dijadikan sebagai bahan introspeksi dan inspirasi buat masyarakat zaman sekarang. Gus Dur meninggal tidak dalam situasi terlaknat, tapi Gus Dur meninggal dalam kondisi yang sangat baik. Kalau misalkan laknat-laknatan itu memang benar, pilih satu di antara kita siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang benar itu, kata kata Habib Rizik, itu hidupnya baik-baik saja, tapi yang salah itu matinya mati terlaknat, gitu kan. Nah, Gus Dur sudah selamat. Udah meninggalnya terbukti dalam kondisi terpuji. Nah, bagaimana dengan Habib Rizik? Nah, masalah kutukan ini sebenarnya belum selesai di sini, Baraya. Coba cek lagi ya. Kan Habib Rizik itu dianiaya oleh polisi dalam tanda kutip karena kasus-kasus yang tadi kita bahas itu. Nah, sebenarnya Habib Rizik juga sudah mengeluarkan sebuah kutukan. Siapa yang terlibat dalam gini, itu akan dipermalukan, itu akan dijelekan, itu akan mati terlaknat, dan sebagainya. Semoga laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada mereka, dan sebagainya gitu ya. Itu diarahkan kepada kepolisian terkait dengan KM 50. Dan apa yang terjadi? Ini juga kutukannya nampaknya terjadi gitu, kutukan Habib Rizik pada polisi itu. Sejak saat itu, polisi-polisi yang berhubungan dengan kejadian KM 50 itu banyak yang ya nasibnya tragis. Termasuk Pak Ferdi Sambo. Dan bahkan sampai sekarang institusi kepolisian, institusi secara keseluruhan, tidak mendapatkan respek dan kepercayaan dari publik yang memadai. Jadi sekarang pemberitaan-pemberitaan terkait dengan polisi itu jelek semua. Bahkan slang band yang memiliki pendukung yang sangat fanatik dan sangat banyak dihujat kemarin ketika dia ketahuan mendukung polisi. Bagaimana menurut Baraya, apakah kutukan Habib Rizik, kutukan Gus Dur, kutukan Ahok itu benar-benar terjadi? Dan kalau memang bisa seperti itu, Baraya silahkan jelaskan penjelasan ilmiah apa yang mungkin bisa kita kaitkan untuk bisa menjelaskan fenomena kutukan. Tapi bagi saya sih lebih penting untuk ya udah, berarti kita harus introspeksi diri, kita tidak boleh menghujat orang lain, kita tidak boleh mendatangkan amarah dari orang lain. Karena kalau misalkan dia mengutuk, apalagi dalam kondisi dia terzalimi dan kemudian dia mengutuk, jangan-jangan itu bisa terjadi. Dalam artian misalkan Ahok yang kafir sekalipun, dalam tanda kutip ya, itu ternyata bisa menimpakan kutukan kepada seorang yang dicap sebagai ahli surga gitu. Dan Habib Rizik yang pada waktu itu sudah digonjang-ganjing oleh begitu banyak sentimen buruk, itu tetap kutukannya itu berlaku buat kepolisian misalkan. Ya, saya lebih memandang itu sebagai sebuah hikmah yang harus kita pikirkan daripada penjelasan ilmiah di baliknya. Walaupun itu juga seru sih. Nanti tanya ke rumah editor ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.